Veda sukses menembus 10 besar dengan menempati posisi ke-9 dengan catatan waktu terbaiknya 1 menit 40,779 detik, memastikan dirinya lolos langsung ke babak kualifikasi 2, Q2. Perjalanan Veda di sesi praktis kali ini tergolong dramatis. Ia sempat terlempar ke posisi ke-14 di pertengahan sesi saat para rival mulai mempertajam catatan waktu. Namun, di 5 menit terakhir sebelum bendera finish dikibarkan, Veda tampil agresif dan berhasil merangsek ke urutan 9 besar. Keberhasilan Veda masuk ke Q2 tanpa harus melewati Q1 menjadi pencapaian krusial bagi pembalap bernomor 9 ini. Posisi ini memberikan keuntungan strategis karena ia bisa langsung memperebutkan posisi start terdepan pada sesi kualifikasi utama. Dengan kecepatan puncak yang tercatat mencapai 224,0 km per jam dan konsistensi di setiap sektor lintasan, pembalap muda berusia 17 tahun ini membuktikan kemampuannya beradaptasi di sirkuit legendaris Prancis tersebut. Sesi latihan yang dipimpin oleh David Munoz ini berlangsung sangat ketat, dengan selisih waktu yang sangat tipis antar pembalap. Veda yang hanya terpaut sekitar setengah detik dari posisi pertama menunjukkan bahwa ia memiliki ritme balap yang solid. Sementara itu, menurut beberapa kru Honda, FP2 memang menjadi sesi di mana Veda mulai diperbolehkan meningkatkan intensitas pace setelah setup dasar motor dianggap sudah mulai sesuai dengan gaya balapnya. Di FP1, dia masih banyak membaca motor dan lintasan. Sekarang, dia mulai lebih percaya diri untuk push, ujar salah satu mekanik Honda di pedok. Yang juga menjadi perhatian adalah bahasa tubuh Veda di atas motor terlihat jauh lebih nyaman. Gerakan tubuhnya lebih rileks, perpindahan arah motor lebih halus, dan ia tampak mulai menyatu dengan ritme sirkuit Le Mans. Peningkatan ini sebenarnya sesuai dengan pola yang sering diperlihatkan Veda di beberapa seri sebelumnya. Ia memang dikenal bukan tipe pembalap yang langsung tampil all out sejak awal akhir pekan. Veda lebih memilih membangun fondasi setup terlebih dahulu sebelum perlahan meningkatkan kecepatannya di sesi berikutnya. Di FP2 Prancis kali ini, strategi tersebut mulai terlihat jelas hasilnya. Bahkan, di beberapa sektor, catatan waktu Veda mulai mendekati kelompok depan, terutama pada bagian teknikal, yang membutuhkan keberanian dan feeling tinggi terhadap motor. Ini menunjukkan bahwa progresnya bukan hanya soal keberanian, tetapi juga pemahaman yang semakin matang terhadap karakter lintasan. Banyak pengamat kini mulai percaya bahwa jika peningkatan ini terus berlanjut hingga sesi kualifikasi, Veda memiliki peluang besar untuk tampil lebih kompetitif dan bahkan mengganggu barisan depan. Yang paling penting, FP2 memperlihatkan satu hal besar. Veda Ega tidak lagi sekedar belajar di lintasan internasional, tetapi mulai menunjukkan bahwa dirinya mampu berkembang cepat dan memahami bagaimana membangun performa secara strategis bersama tim Honda. Sebaliknya, free practice tampaknya lebih dijadikan Veda sebagai ruang untuk memahami motor secara mendalam dan membangun keselarasan penuh dengan setup yang disiapkan tim Honda. Hal ini terlihat jelas dari pola peningkatannya yang tidak meledak secara tiba-tiba, melainkan naik perlahan namun konsisten di setiap peran. Di awal FP2, Veda masih memulai dengan ritme yang cukup tenang. Namun, semakin sesi berjalan, catatan waktunya terus membaik sedikit demi sedikit. Menariknya, peningkatan itu terjadi hampir di seluruh sektor lintasan, terutama pada area tikungan teknikal yang sebelumnya menjadi fokus utama evaluasi tim. Dalam logika pedok, pola seperti ini justru sangat disukai oleh engineer dan mekanik. Karena itu menandakan bahwa pembalap tidak hanya mengandalkan keberanian, tetapi benar-benar memahami bagaimana motor bekerja di setiap kondisi. Beberapa kru Honda bahkan menyebut bahwa cara kerja Veda di FP sangat mirip dengan pembalap berpengalaman. Ia tidak langsung mencari waktu tercepat, melainkan fokus mengumpulkan data sebanyak mungkin sebelum benar-benar meningkatkan pace. Bagi Veda, free practice itu bukan soal langsung tercepat. Dia lebih suka memahami feeling motor dulu, mencoba setup, membaca grip lintasan, baru mulai push, ujar salah satu mekanik Honda. Strategi tersebut kini mulai terlihat hasilnya di FP2. Veda tampak jauh lebih nyaman saat masuk tikungan, lebih halus dalam perpindahan arah motor, dan lebih stabil saat membuka throttle keluar tikungan. Semua peningkatan itu menunjukkan bahwa sinkronisasi antara rider dan motor mulai terbentuk dengan baik.
Yang membuat banyak pengamat kagum adalah bagaimana Veda mampu menjaga peningkatan pace tanpa kehilangan konsistensi. Biasanya, pembalap muda yang mulai push akan cenderung melakukan banyak kesalahan kecil. Namun Veda justru terlihat semakin rapi setiap lapnya. Hal ini memperlihatkan bahwa fokus utama dirinya memang bukan sekadar tampil cepat di latihan bebas, tetapi membangun paket balap yang siap digunakan untuk sesi yang lebih penting, seperti kualifikasi dan race nantinya. Di paddock sendiri, ada keyakinan bahwa Honda dan Veda memang sengaja menggunakan FP sebagai sesi eksperimen. Mereka mencoba berbagai perubahan kecil pada setup motor, mulai dari engine braking, kestabilan suspensi depan, hingga karakter akselerasi saat keluar tikungan. Karena itulah, Veda beberapa kali terlihat masuk pit untuk berdiskusi panjang dengan engineer sebelum kembali ke lintasan. Setiap peran yang dilakukan tampaknya memiliki tujuan teknis tertentu, bukan sekedar mengejar posisi klasemen sementara. Dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, tercatat sekitar 3 hingga 4 pembalap mengalami kecelakaan di sektor berbeda. Kondisi trek yang mulai berubah, serta ritme balap yang semakin agresif, diduga menjadi salah satu faktor utama meningkatnya insiden tersebut. Salah satu insiden paling menyita perhatian terjadi ketika Quiles kehilangan kendali saat memasuki tikungan cepat. Motor yang ia kendarai terlihat melebar sebelum akhirnya tergelincir dan menghantam area runoff. Beruntung, Quiles segera mendapatkan respons dari Marshall dan dinyatakan dalam kondisi stabil meski harus menghentikan sesi lebih awal. Beberapa pembalap lain juga mengalami crash di titik berbeda, termasuk di tikungan teknikal yang memang dikenal cukup tricky. Bendera kuning beberapa kali dikibarkan, membuat ritme sesi terganggu dan tim harus ekstra hati-hati dalam mengirim pembalap kembali ke lintasan. Pihak race control sendiri langsung melakukan evaluasi terhadap kondisi trek, terutama untuk memastikan tidak ada faktor eksternal seperti oli atau debris yang memperparah situasi. Sementara itu, beberapa tim memilih untuk menahan pembalap mereka di garasi demi menghindari resiko lanjutan. Free practice kali ini pun ditutup dengan catatan bahwa sesi berlangsung penuh insiden, sekaligus menjadi peringatan keras bahwa kondisi lintasan Prancis tidak bisa dianggap remeh meskipun hanya sesi latihan bebas. Kini, fokus pembalap kelahiran Gunung Kidul tersebut sepenuhnya tertuju pada sesi Q2 untuk mengamankan posisi start terbaik demi meraih poin maksimal di seri putaran kelima musim 2026 ini.